Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya DKI Saputra, mahasiswa PBG dalam jabatan Angkatan Kedua tahun 2020, Program Studi Sejarah Indonesia, Universitas Lampung. Hari ini, hari Senin tanggal 23 November 2020, saya akan melakukan perekaman video untuk UKIN. Dan ini kartu peserta saya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada siang hari ini, kita berdoa dulu ya. Silakan salah satu teman dipimpin untuk berdoa. Untuk mengawali pelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Selamat siang. Siap. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah kalau sehat semua ya. Artinya kalau sehat kan kita melakukan aktivitas apa saja. Istilahnya kita dalam kondisi yang fit. Baik, ada yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah kalau hadir semua ya, diusahakan seperti ini ya, hadir semua terus ya. Apalagi ini sudah memasuki akhir semester ya. Nanti akhir bulan November atau awal bulan Desember kalian akan melaksanakan ulangan semester. Jadi diharapkan tugas-tugas yang masih kosong ya segera dilengkapi, menghadap ke gurunya, minta perbaikan tugas supaya nanti pas ulangan semester kalian tinggal fokus untuk mengerjakan ulangannya. Bisa dipahami ya? Bisa. Udah masuk akhir semester, jangan kendor semangatnya, tapi harus lebih semangat lagi ya. Jadi selesai semester ya, ulangan dilalui dengan baik, kalian bisa liburan dengan aman. Oke, sebelum kita masuk ke pelajaran kita pada siang hari ini, ada yang masih ingat nggak materi kita minggu lalu apa? Dampak perkembangan kolonialisme dan imperialisme. Oh iya, terima kasih ya. Kita dampak perkembangan kolonialisme dan imperialisme. Kita udah selesai ya. Nah, maka hari ini kita akan memasuki materi kita yang baru. Oke. Silakan lihat di depan ya sebelumnya. Sudah pernah lihat quote ini? Sudah. Quote dari siapa ini? Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno. Ya, apa itu bunyinya, Jaya? Beri aku 1.000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Ya, dari segi bahasa sangat menginspirasi sekali ya. Kira-kira ada yang tahu tidak maknanya apa dari kutipan ini? Oke, silakan Mas Ananda. Coba. Jadi maksud dari kutipan tersebut adalah maksudnya 10 pemuda itu lebih baik dari 1.000 orang tua, karena dengan 10 pemuda bisa melakukan hal-hal yang luar biasa, karena dari pemuda itu memiliki energi yang kuat dan memiliki semangat yang masih membara-bara. Oke, bagus sekali ya jawaban Anda ya. Ya, maksudnya kutipan ini adalah dengan walaupun hanya dengan 10 pemuda ya, tapi itu bisa membawa perubahan yang sangat besar. Karena kalau kita lihat peristiwa-peristiwa bersejarah di dunia itu dibawa oleh kaum pemuda. Artinya kaum pemuda itulah kaum yang revolusioner ya, energik ya, tidak takut ya. Dan kalau kita perhatikan banyak peristiwa sejarah yang diawali oleh gerakan pemuda. Nah, hari ini kita juga akan membahas salah satu peristiwa yang merupakan hasil gerakan dari para pemuda, yaitu Sumpah Pemuda. Tanggal berapa itu Bi? Sumpah Pemuda? Tanggal 28 Oktober, Pak. Oke, tahun 1928. Ya, jadi itu materi kita. Nah, silakan lihat di slide-nya selanjutnya, yaitu kompetensi dasar kita. Untuk kompetensi pengetahuannya adalah
menghargai nilai-nilai Sumpah Pemuda dan maknanya bagi kehidupan kebangsaan Indonesia pada masa kini. Sedangkan kompetensi keterampilannya adalah menyajikan langkah-langkah penerapan nilai-nilai Sumpah Pemuda bagi kehidupan bangsa Indonesia pada masa kini dalam bentuk tulisan ataupun media lainnya. Untuk tujuan pembelajarannya bisa dilihat, yaitu dengan menggunakan model pembelajaran think, pair, and share, ya, siswa mampu menganalisis hubungan antara politik etis dengan lahirnya Sumpah Pemuda dan mampu membuat laporan tertulis tentang hubungan politik etis dengan lahirnya Sumpah Pemuda. Bisa dipahami ya? Jadi kita bahas dulu tentang politik etis. Ya, pasti politik etis itu, nah, silakan lihat di slide depan latar belakangnya. Ya, politik etis itu berasal dari mana, Farhan? Politik etis itu usulan dari Konrad Theodor van Deventer bahwa pemerintah kolonial Belanda harus membalas jasa kepada rakyat tanah jajah. Oke, terima kasih ya. Jadi benar seperti kata Farhan bahwa politik etis itu merupakan usulan dari Konrad Theodor van Deventer. Dia mengusulkan bahwa pemerintah kolonial Belanda harusnya membalas budi atas jasa orang pribumi yang sudah berjasa membantu pemerintah Belanda. Nah, sekarang kita lihat ya, siapa sih tokoh-tokoh dari politik etis ini? Oke, saya tanya ke Aliza. Ada siapa saja? Theodor van Deventer, Ya. Rousseau, dan Ratu Wilhelmina. Oke, ada Theodor van Deventer, Peter Rousseau selaku wartawan lokomotif, dan Ratu Wilhelmina. Ratu Wilhelmina itu siapa sih? Ratu yang berdasarkan politik Ya, Ratu Belanda yang juga mengesahkan politik etis. Nah, sekarang kita lihat politik etis itu apa aja isinya. Ada berapa? Ada 3. Kenapa disebut 3? Adam? Karena apa namanya, itu ada teologi yang disebut dengan teologi Van Deventer yang isinya pertama irigasi, transmigrasi, dan demokrasi. Iya, disebut juga teologi Van Deventer ya, karena ada 3 isinya. Terus itu berasal dari Van Deventer. Yang pertama adalah irigasi. Irigasi itu apa, Bunga? Irigasi itu pembangunan saluran irigasi untuk sawah dan perkebunan. Oke, bagus. Terus yang kedua adalah edukasi. Edukasi itu apa, Sela? Pendidikan berbagai jenis sekolah dari tingkat dasar hingga jenjang pendidikan tinggi. Ya, yang ketiga transmigrasi apa artinya? Perpindahan penduduk dari pulau padat ke pulau yang masih jarang pendidikan. Ya, jadi satu adalah irigasi, menyediakan saluran irigasi untuk persawahan atau perkebunan warga ya. Terus yang kedua adalah edukasi, yaitu menyediakan sarana pendidikan dari tingkat dasar sampai pendidikan tinggi. Lalu yang ketiga adalah transmigrasi, yaitu memindahkan penduduk dari pulau padat ke pulau yang masih jarang berpenduduk. Oke, lanjutnya kita lihat di sini adalah tentang penyimpangan politik etis ya. Ternyata dalam pelaksanaan politik etis itu tidak sesuai dengan tujuan awalnya. Ternyata ada penyimpangannya. Penyimpangannya itu apa aja? Yang pertama saya tanya ke Jaya. Apa penyimpangannya, Jaya? Penyimpangan yang pertama itu terjadi di irigasi, yaitu saluran irigasi yang dibangun hanya untuk mengaliri perkebunan swasta Belanda. Oke. Terus yang dalam bidang edukasi, Luki? Terjadinya diskriminasi pendidikan bagi kaum pribumi dan pendidikan hanya ditujukan untuk mendapatkan tenaga administrasi murah dan cakap. Oke. Terus yang ketiga, Karen? Transmigrasi, Pak. Bukan untuk pemerataan penduduk, tapi untuk memenuhi tenaga kerja di perkebunan atau perusahaan Belanda di luar Jawa. Oke, baik. Jadi ternyata pelaksanaan politik etis itu ada penyimpangannya ya. Yang pertama dalam bidang irigasi, saluran irigasi yang dibangun itu ternyata hanya untuk mengaliri perkebunan swasta milik Belanda. Terus yang kedua, edukasi itu ternyata dalam edukasi itu ada diskriminasi pendidikan bagi warga pribumi dengan warga keturunan Belanda. Lalu edukasi yang diberikan itu hanya untuk menyediakan tenaga administrasi yang murah dan terampil. Terus yang ketiga, transmigrasi, ternyata perpindahan penduduk itu hanya untuk memindahkan jumlah tenaga kerja dari Jawa ke perusahaan atau perkebunan milik Belanda yang ada di luar Jawa yang memang masih kurang tenaga kerja. Oke, sekarang kita lihat dampaknya. Yang pertama dampaknya apa?
Munculnya kaum cendekiawan atau kaum intelektual yang akan nanti mempelopori pergerakan nasional ya. Terus yang kedua adalah ada otonomi kekuasaan lokal, dan yang ketiga adalah munculnya kapitalisme dan persaingan pasar bebas. Baik, sampai di sini ada yang tanyakan tidak? Silakan. Pak, Ya, silakan, Ezra. adakah hubungan politik etis dan Sumpah Pemuda? Ya, bagus. Nah, jadi pertanyaan dari Ezra adalah adakah hubungan antara politik etis dengan Sumpah Pemuda? Karena tadi kita di awal ngomongin Sumpah Pemuda, tapi kok sekarang malah bahas politik etis ya. Nah, itu sekarang jadi tugas kalian. Ya, kalian mencari kira-kira ada tidak hubungan antara politik etis dengan lahirnya Sumpah Pemuda? Ya, kalau ada dikasih alasannya apa. Kalaupun kalian jawab tidak ada, juga diberikan apa argumennya. Ya, jadi semacam hipotesis ya. Nah, apa hipotesis kalian? Nah, karena kita menggunakan metode model pembelajaran think, pair, and share, jadi kalian berpasangan dengan teman kalian, ya, kalian diskusikan permasalahan tersebut. Ada tidak hubungan antara politik etis dengan lahirnya Sumpah Pemuda? Ya, silakan diskusikan dengan teman kalian. Nanti kalau sudah, saya acak nanti berapa kelompok sampel aja untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, 15 menit cukup ya? Oke, silakan yuk dimulai diskusinya. Silakan dipilih temannya secara berpasangan ya. Kita pakai think, pair, and share. Oke, Jaya dengan Ruki ya. Udah tahu tadi apa yang harus dilakukan? Ya, diskusi. Ya, diskusi apa permasalahannya? Permasalahannya adakah hubungan politik etis dengan Sumpah Pemuda? Oh iya, oke. Kalau menurut saya gimana? Kalau menurut Saya pribadi ada. Ruki? Kalau menurut saya berbalik arah dari saya, nggak ada hubungan antara politik etis dengan Sumpah Pemuda. Oh iya. Nanti kalian sebelum, kalau misalnya kalian yang maju ya, tapi nanti hasil kesepakatan ya. Nah, kalian diskusi dulu. Tadi si Ruki bilang tidak ada hubungannya. Sampaikan argumennya Pak. Nanti Jaya bilang ada, ya sampaikan juga argumennya apa. Jadi nanti kalian karena satu kelompok ya, nanti sampai pada satu kesimpulan yang sama. Ya. Oke, tapi ingat tidak boleh memaksakan pendapatnya ya. Artinya kita diskusi itu belajar mengembangkan pendapat, tapi juga belajar menghargai pendapat orang lain. Oke, lanjutin. Ini bertiga ya, karena Anjil ya. Gimana kira-kira? Sudah tahu belum apa yang harus dilakukan? Sudah. Itu apa permasalahannya? Mencari sangkut pautnya antara hubungan dari politik etis dan Sumpah Pemuda. Oke, kalau menurut kelompok kalian ada dikasih alasannya apa ya? Artinya kalian tidak mengklaim ada, tapi nggak pasti tanya nggak bisa menjelaskan. Apa namanya? Harus tahu ya. Silakan dilanjutkan. Oke, ada siapa namanya? Bisa. Ya. Menurut kami sih nggak ada, Pak. Karena apa namanya politik etis kan disahkan Lebih awal kan dia disahkan disahkan tahun 1991. Sedangkan kalian Sumpah Pemuda itu tahun 1998. Jadi jarak perjuangannya agak lama. iya. Jadi kalian karena politik etis itu dengan Sumpah Pemuda itu jauh waktunya, jadi menurut kalian tidak ada dan hubungannya. Oke, apa? Silakan jadi buat kesimpulannya ya. Yo, yang lain silakan dicari. Oke, jawabannya apa? Jawaban kelompok kalian ada atau tidak ada hubungan antara politik etis dengan aliran Sumpah Pemuda? Kelompok kalian gimana? Tidak ada. Ketiga ini sepakat tidak ada. Nggak punya, maksudnya tidak ada jawaban lain yang berbeda. Sepakat. Oke.
nggak apa-apa, tapi dikasih ya artinya apa ya. Pokoknya dia dengan Anissa gimana sudah ketemu coba masalahnya sudah apa itu Karena kan di dalamnya ada edukasi. Dari ini kami timbullah Nanti baru kalau kan ada ya Kepemimpinan nasional. apa namanya ya. itu pembuka bagi pendidikan. Oke, baik. Sekarang gimana sama Andika hasilnya apa hasil diskusinya? Ada Pak. Jadi hubungan politik etis itu dengan Kongo ini memiliki hubungan yang erat Pak. Karena kan politik etis itu salah satu kebijakan itu edukasi. Nah dari edukasi ini memunculkan para cendekiawan Pak. Nah dari para cendekiawan ini menjadi pelopor terjadinya Sumpah Pemuda. Sebenarnya bagus ya. Silakan, saya dulu ya. Itu terjadi tidak politik etis disahkan oleh satu ada politik etis kalau menurut saya tidak ada. Kenapa? Karena posisi Sumpah Pemuda pada tahun 1928 sedangkan politik etis pada tahun 1901, jaraknya kan jauh ya di antara keduanya. Tapi kan di sini ya, dari cendekiawan yang lahir dari politik etis ini, berarti kan dia juga pelopor tuh. Jadi untuk pelopor pergerakan nasional berarti dari tahun 01 sampai ke 28 dia juga butuh waktu untuk mengembangkan supaya kelak dia ini bisa mengadakan suatu pergerakan perubahan nasional. Contohnya Sumpah Pemuda. Jadi butuh waktu juga kan. Ya berarti berarti orang anak-anak yang lahir pada tahun 1901 ini menjadi pelopor pada tahun 1928. Dia dipersiapin dulu, dikasih materi dulu, dimatengin, baru ketika di sini dia tampil. Karena kalau dia tampil nggak bawa bekal ya kayak mana untuk nyakitin orang kan. Berarti hubungan antara politik etis dengan politik apa dengan pemuda ini ada kesepakatan. Salah satunya cendekiawan yang lahir karena politik etis. Kebangkitan nasional di Indonesia juga ada hubungannya dengan politik etis. Bagaimana? Sudah ada yang selesai belum? Belum ya? Ada yang sudah, ada yang belum. Baik. Masih ada waktu kok ya. Sambil ada diskusi, saya nilai ya sikapnya dalam diskusi. Kita K13, jadi tidak hanya pengetahuannya yang dinilai, tapi juga sikapnya selama diskusi. Baik, sudah belum? Kalau belum ada 15 menit tapi sudah selesai nggak apa-apa, bisa presentasi. Ada yang sudah selesai? Belum, Pak. Belum, oke, lanjut silakan. Terus dorang kayaknya mau bersatu kongres lagi
diskusi itu kita tidak hanya belajar mengungkapkan pendapat, tapi juga belajar menghargai pendapat yang berbeda dari pendapat kita. Ya baik, sudah selesai belum? Nah, baik, kalau sudah selesai, ya, siapa yang mau secara sukarela untuk maju pertama menyampaikan hasil diskusinya? Silakan. Tidak usah Bapak tunjuk ya, kalau ada yang mau sukarela nggak apa-apa. Oke, silakan Alisa dengan Dea ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita ingin mempresentasikan apa yang telah kita bahas berdua tadi mengenai hubungan antara politik etis dengan Sumpah Pemuda. Nah, di antara politik etis dan Sumpah Pemuda ini ada terjadi hubungan karena apa? Karena politik etis ini merupakan pembuka pendidikan modern. Nah, dengan adanya pendidikan modern ini tentu saja akan menghasilkan golongan cendekiawan yang akan mendorong munculnya Sumpah Pemuda. Nah, cukup dari kami. Oh ya, ada yang ditanyakan tidak? Ada yang ditanyakan? Silakan, mungkin kelompok lain ada yang ingin bertanya kepada Dea dan Aliza. Iya, Bapak. Karen, ada yang ditanyakan? Tidak, yang lain. Oke, jadi kelompoknya Aliza dengan Dea mengatakan bahwa ada hubungan ya antara politik etis dengan lahirnya Sumpah Pemuda. Alasannya adalah Karena politik etis itu pembuka pendidikan modern, ya, melahirkan golongan cendekiawan yang mendorong lahirnya Sumpah Pemuda. oh iya, jadi salah satu dampak dari politik etis adalah lahirnya golongan cendekiawan yang nanti mereka akan membuka bagi pendidikan modern seperti itu. Baik. Ya, cukup dari kami. Allahumma fiqhil akhmetarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus ya. Baik, tadi sudah dari kelompoknya Dea dan Aliza. Yang lain? Silakan. Ezra dengan Adam ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang hubungan dari politik etis dengan Sumpah Pemuda. Nah, menurut kami kedua itu tidak ada hubungannya karena jarak renggang waktu yang cukup lama antara 1901 sampai 1928. Jadi menurut kami itu jarak renggang waktu yang sangat lama, jadi tidak ada hubungan ya. Mungkin emang dari dulu Indonesia kan udah dijajah lama, jadi tujuan bahasa Indonesia itu melepaskan diri dari penjajah. Jadi pada tahun 1928 para pemuda itu melakukan kongres perkumpulan untuk kebangkitan nasional. Jadinya menurut kami memang tidak ada. Ada tambahan dari saudara Ezra? Ya mungkin cukup yang disampaikan oleh Adam. Mungkin dari sekian rekan-rekan ada yang ditanyakan? Ya, silakan yang lain mungkin ada yang memberikan pertanyaan atau ingin menanggapi. Silakan. Cukup Pak. Mungkin cukup sekian dari kami. Mohon maaf bila aku minta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, yang ketiga. Saya Pak. Oh ya, Lupsi dengan Jaya. Silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Jadi di kelompok kami ini terdapat agak perbedaan pendapat ya. Saya pribadi menyetujui adanya hubungan politik etis dengan terjadinya lahir Sumpah Pemuda, Dan saya sendiri bertentangan tidak ada hubungannya politik etis dengan Sumpah Pemuda. Kenapa?
Karena politik etis sendiri terjadi pada 1901, sedangkan Sumpah Pemuda terjadi pada 1928. Jarak antara 1901 dengan 1928 itu sangat jauh. Jadi memperkirakan tidak ada hubungannya antara politik etis dengan Sumpah Pemuda, seperti itu. Tapi halnya yang terjadi, yang kita tahu dari politik etis sendiri bergerak dari bidang edukasi, yaitu lahirnya kaum muda yang terpelajar yang nantinya akan menjadi pelopor penegaknya gerakan nasional di sini. Makanya dari tahun 1901 sampai 1928 itu terjadi senggang di mana kaum-kaum terpelajar ini mulai berlatih dan puncaknya ada di Sumpah Pemuda, yang dimana pemuda-pemuda berkumpul mengadakan Kongres Pemuda kedua yang hasilnya adalah Sumpah Pemuda. Makanya oleh dari itu Sumpah Pemuda dengan politik etis sangat erat hubungannya, karena dari politik etis yang menciptakan atau mengadakan gerakan edukasi yang kaum terpelajar tadi, dan hasil dari politik etis ini kelak akan berguna dan sangat berguna untuk masa kejayaan atau kebangkitan nasional Indonesia. Maka dari itu, walaupun kami berbeda pendapat antara tidak ada hubungannya politik etis dengan Sumpah Pemuda atau ada hubungannya politik etis dengan Sumpah Pemuda, tapi kami menyimpulkan bahwa politik etis dengan Sumpah Pemuda ada hubungannya. Kenapa? Karena pada tahun 1901 sampai 1928 pemuda-pemuda yang lahir pada 1901 meningkatkan prestasinya atau kegigihannya dalam menuntut ilmu dalam politik etis ini dikembangkan pada tahun 1928 tadi, pada puncaknya Sumpah Pemuda. Dan Sumpah Pemuda ini telah meneguhkan 3 pilar. Yang pertama tanah air, bangsa, dan bahasa Indonesia. Makanya dari situ Sumpah Pemuda bisa kita lakukan, kita laksanakan sampai detik ini juga berkat politik etis awalnya. Jadi kita juga termasuk hasil kayak terusan dari politik etis gitu ya, masih lanjutan kita. Jadi intinya politik etis dengan Sumpah Pemuda ada hubungannya, walaupun banyak orang yang berpendapat bahwa politik etis sama Sumpah Pemuda tidak ada hubungannya. Mungkin dari sini ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan yang lain. Siapa tahu ada yang ingin ditanyakan dari ada yang punya pandangan berbeda atau mungkin punya opsi jawaban yang lain yang berbeda dari kelompok lain yang sudah maju, silakan. Cukup. Oke, bila cukup sampai tidak ada pertanyaan dari presentasi kami ini. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf, dan kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sangat luar biasa ya penampilan dari ketiga kelompok yang sudah maju tadi. Ya, ada yang mengatakan ada hubungan dengan politik etis, ada juga yang tidak. Nah, ada tidak yang bisa membantu Bapak menyimpulkan dari hasil diskusi ini? Silakan. Saya Pak. Oh iya, silakan. Kiki. Jadi kesimpulannya saya setuju akan adanya hubungan antara politik etis dan Sumpah Pemuda karena dampak dari politik etis ini salah satunya adalah lahirnya para cendekiawan yang kemudian membentuk sebuah kongres pemuda, dan dari situlah lahirnya Sumpah Pemuda. Mungkin cukup itu dari saya kesimpulannya. Terima kasih. Iya, terima kasih Vicky, kesimpulannya bagus sekali ya. Jadi Bapak hanya melengkapi saja. Jadi benar seperti apa yang disampaikan oleh Vicky, bahwa ada hubungan antara politik etis dengan lahirnya Sumpah Pemuda. Jadi kalau kita lihat di slide awal tadi ya, salah satu dampak dari politik etis adalah lahirnya golongan cendekiawan yang mempelopori pergerakan nasional. Nah, beberapa dari mereka itu mengadakan Kongres Pemuda, yang nanti Kongres Pemuda ini akan menghasilkan atau melahirkan Ikrar Sumpah Pemuda. Ya, jadi para pemuda ya yang mereka ini sudah menerima pendidikan ya dari kebijakan politik etis, nanti
nanti ketika masa pergerakan nasional mereka juga berjuang ya, seperti Muhammad Husni Tamrin, dia adalah ketua dari Yong Japa dan juga merupakan ketua dari Kongres Pemuda 1. Artinya di sini apa? Artinya di sini ada hubungan antara politik etis dengan lahirnya Sumpah Pemuda. Jadi itu ya hipotesis dari permasalahan yang kita cari ya. Nah, untuk yang menjawab tidak ada nggak apa-apa ya, tidak usah berkecil hati. Kita tidak mencari salah atau benarnya di sini, tapi kita belajar berdiskusi, belajar mengemukakan pendapat dan belajar untuk menghargai pendapat orang lain. Sampai di sini paham? Ya, kalau sudah paham, kita mengerjakan soal ya. Oke, silakan. Kalian lihat soalnya di slide. Kita tolong sekarang ya, ditampilkan soalnya. Ya, ini soalnya. Oke, silakan. Ini ada 5 soal, silakan dikerjakan dulu. Ya. Ada 5 soal ya, sesuai dengan materi yang sudah kita bahas. Ya. Nomor 1, jelaskan latar belakang lahirnya kebijakan politik etis. Ya. Yang kedua, sebutkan isi dari trilogi Parlementer. Yang ketiga, siapa tokoh pencetus politik etis. Lalu yang keempat, bagaimanakah pelaksanaan politik etis. Yang kelima, mengapa politik etis memberikan pengaruh bagi lahirnya Sumpah Pemuda. Ini soal-soal dari materi yang sudah kita bahas tadi. Saya rasa kalian dah ya kalau kesulitan lah untuk menjawab soal-soal ini. Silakan kerjakan dulu nih. Baik, sudah? Ada yang sudah? Belum, Pak. Oke, Pak tunggu. Bagi yang sudah, boleh dikumpulkan di depan. Oke, silakan. Kalian sudah. Yang belum tidak usah buru-buru, masih ada waktu. Saya sudah. Ada yang belum? Ada. Sudah. Tinggal aja yang belum. Jangan ditinggal, oke ya. Masih ada waktu ya. Tinggal pulang. Sudah ya. Sampaikan. Nggak boleh susah gitu ya. Oke, sudah semua ya? Sudah. Oke. Baik, nanti saya koreksi ya. Nanti saya bagikan hasilnya. Jadi kita merefleksikan ya apa yang sudah kita pelajari pada siang hari ini. Bahwa ternyata pendidikan itu sangat penting ya. Artinya pendidikan itu merupakan alat perubahan ya.
tentu membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Ya. Seperti tadi ya, lahirnya Sumpah Pemuda juga tidak lepas dari dampak politik etis, yaitu dalam bidang edukasi, yaitu lahirnya golongan cendekiawan. Golongan cendekiawan inilah yang berperan dalam membawa perubahan. Jadi pendidikan itu membawa perubahan ke arah yang positif. Itu ya refleksi kita pada siang hari ini. Nanti untuk PR kalian kerjakan LKPD, ya, nanti Bapak bagikan LKPD-nya, ya. Dan untuk minggu depan kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu tentang Sumpah Pemudanya. Nah, kalau tadi kita membahas politik etis, ya, minggu depan kita akan membahas Sumpah Pemudanya. Baik, ada pertanyaan ya? Oke, kalau cukup kita tutup dengan doa ya. Silakan ketua kelas atau yang teman yang lain untuk memimpin doa. Untuk mengakhiri pertemuan kita pada siang hari ini, marilah kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah.